warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Devintarani. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal share ke kalian pengalaman aku terkait ikut seleksi CPNS tahun 2024. Nah, jadi gini, di sini aku cuma pengen nge-share pengalaman aku pribadi gitu, sebelum nanti ataupun kalian yang sudah mengikuti itu mempunyai pengalaman yang sama kayak aku, ataupun justru lebih baik, atau memang justru tidak sepeka aku untuk memperhatikan sampai segitunya gitu. Jadi memang di sini aku bakal share pengalaman ke kalian itu terkait aku ikut bimbel apa, bimbel di mana aja, kemudian bimbel itu recommended apa enggak, ataupun memang biayanya berapa, durasi pekerjaan, durasi aksesnya seberapa lama, kemudian juga apa aja privilege yang kita dapat atau fasilitas apa aja yang kita dapat, kemudian kelebihan kekurangan dari masing-masing bimbel, dan hasil atau apa yang bisa aku terapkan pada seleksi CPNS 2024 yang telah aku lalui gitu. Jadi memang di video kali ini gitu aku bikin pada tanggal 1 November 2024, dan ini memang hari dimana aku ujian tadi pagi gitu. Sebenarnya hasilnya itu jauh dari perkiraan aku, karena memang biasanya itu aku tryout bisa dapat nilai jauh lebih tinggi dari ini, tapi ternyata setelah ujian hasilnya hanya segini gitu. Tapi ya alhamdulillah telah lulus passing grade, tapi karena memang saingan aku lumayan banyak gitu dengan formasi yang aku pilih itu sekitar 1 banding 80 orang, jadinya aku juga agak pesimis ya hasil akhirnya seperti apa gitu. Tapi memang ini semua memang harus disyukuri juga gitu. Jadi yang pertama mungkin aku bakal share ke kalian bimbel apa aja yang aku pilih gitu. Jadi memang tahun ini itu sejak awal kan diinfokan kalau memang bakal ada seleksi pembukaan atau pembukaan seleksi CPNS gitu. Nah, di awal itu saat pembukaan untuk sekolah kedinasan, setelah itu buka CPNS, kemudian buka P3K. Nah, saat ada info pembukaan CPNS, aku ragu gitu, karena sebelumnya itu di tahun 2021 atau 2020 ya, itu aku pernah ikut seleksi PNS untuk pertama kalinya. Tapi saat itu aku ikut bimbel sobat CPNS apa ya. Nah, karena saat itu aku sambil bekerja, jadi memang aku belum bisa membagi waktuku atau memprioritaskan antara belajar dengan bekerja gitu. Makanya saat itu dengan nilai yang mepet dengan passing grade, aku nggak lolos ke tahap SKB itu masih aku anggap wajar gitu, karena memang usaha yang aku lakukan itu belum semaksimal mungkin saat itu. Nah, kemudian di tahun 2024 ini aku juga pengen ikut bimbel lagi gitu, karena memang aku sudah fokus pengen menyisihkan waktu lebih banyak dan fokus untuk ikut seleksi PNS kali ini. Nah, di tahun 2023 aku tuh pernah ikut seleksi P3K. Nah, aku ikut bimbel yang namanya NIP Warrior, jadi NIP Warrior gitu. Nah, di situ itu aku ikut bimbel untuk P3K kurang lebih 2 bulanan. Hasilnya lumayan gitu. Jadi memang kita di situ tuh aktif antara peserta satu dengan peserta lain di grup Telegram ataupun grup WA. Terus kita juga intens saling tukar informasi, saling tukar materi, kemudian juga dari segi bimbelnya itu juga memfasilitasi kita kalau kita ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas dari materi atau kisi-kisi resmi, itu apa yang harus kita lakukan itu dari bimbelnya sudah bagus gitu. Kemudian karena di awal aku belum tahu gitu, maksudnya itu aku harus mulai dari mana, aku kembali ke NIP Warrior. Ternyata dia punya paket bimbel untuk CPNS di tahun 2024. Nah, dengan harga 100.000 sekian gitu, nggak nyampe 150.000, dengan adanya voucher, aku ikut bimbel itu sejak Agustus tahun 2024. Terus aksesnya itu sampai Oktober 2024 di tengah bulan.
Di Nip Warrior ini harganya termasuk murah ya temen, jadi harga 100 ribuan itu udah dapat paket tryout, materi, kemudian juga masuk grup yang hampir setiap hari itu ada kuis, kemudian ada diskusi aktif dengan mentor-mentornya juga, kemudian teman-temannya juga asik dan informatif, serta kayak ada rasa kekeluargaan. Jadi kalau di Nip Warrior itu menurut aku kelebihannya itu dia lebih mematangkan atau mempersiapkan kita itu untuk memahami materi atau memahami konsep. Ujiannya tuh kayak gini loh, yang diujiankan itu ini loh. Nah, kisi-kisi resmi dari BKN atau PAN RB-nya itu seperti ini. Jadi kamu belajarnya batasannya ini ya, sampai tahap kayak gitu. Tapi ada kekurangannya juga gitu, meskipun dia murah terus paketnya juga lengkap. Kekurangan dari Nip Warrior itu yang pertama, aksesnya hanya 2 bulan teman-teman. Jadi kalau lebih dari 2 bulan teman-teman itu nggak bisa akses webnya lagi, padahal pakai tryout, pembahasan, materi itu semuanya ada di web. Jadi kalau teman-teman pengen lebih hemat, aku saranin materi-materi ataupun apapun yang di-share di web yang bisa di-download, mending kalian download dulu. Setelah itu kalian bisa pelajari Zoom atau rekaman atau video-video atau tryoutnya secara berkala selama 2 bulan itu. Tetapi meskipun nanti kalian expired nih masa berlakunya akses webnya, teman-teman tetap bisa gabung di grupnya tadi, tetap bisa ikut Zoom, tetap bisa lihat di YouTube secara langsung, tapi nggak bisa lihat siaran ulangnya. Jadi mau nggak mau saat ada jadwal Zoom juga harus mengikutinya. Cuma ada satu lagi kekurangannya adalah mereka tidak mempunyai jadwal pasti. Jadi selama 2 bulan itu jika bakal ada Zoom itu teman-teman bakal di-share informasinya H-2 sebelum Zoom itu. Jadi memang harus sering-sering buka grup, karena jadwal Zoom itu bakal berganti-ganti atau fleksibel ya. Kadang pas misal bahas FR atau bahas kisi-kisi hot atau misal ada pertemuan yang dikejar banget, itu mungkin setiap hari bisa Zoom, tapi kadang juga bisa serang beberapa hari nggak Zoom kayak gitu. Kemudian untuk yang pertama tadi Nip Warrior ya, yang kedua itu aku ikut bimbelnya Virajun. Nah, Virajun ini aku tahu sebenarnya udah lumayan lama, tapi aku tahu kalau dia dari bimbel itu di akhir-akhir. Jadi aku ikut bimbelnya ini tuh gara-gara aksesku di Nip Warrior itu udah selesai, terus aku bingung aku mau perpanjang apa enggak atau aku ikut bimbel lain. Kemudian saat itu aku mikirnya biar saling melengkapi, aku ikut bimbel lain aja. Nah, pilihanku jatuh ke Virajun ini. Nah, di Virajun ini harganya lumayan pricey gitu, 250 ribuan, tapi aksesnya 1 tahun. Kemudian di sini itu terjadwal dengan baik, jadi mereka punya tabel jadwal gitu, schedule-nya. Nanti di situ ada tanggal sekian itu Zoom apa, tanggal sekian itu mentornya siapa, tanggal sekian TO apa gitu. Itu ada semua. Dan mereka itu sebelum Zoom ada mini tryout yang harus kita kerjakan, dimana itu tuh melatih kita belajar dulu. Setelah itu apa yang nggak kita ketahui itu bisa dibahas saat nanti kita Zoom kayak gitu. Nah, jadi kalau misal kita ada sesuatu yang terkendala itu bisa kita tanya di Zoom, tapi kita jadi tahu kan maksudnya tuh Zoom apa yang bakal kita, topik apa yang bakal kita bahas di Zoom tuh bakal tahu gitu. Kemudian kelebihan lainnya adalah di Virajun ini TO itu tuh bener-bener hot. Jadi soal-soal terbaru, soal-soal pola, soal konsep, soal tipe soalnya itu mengikuti apa yang sudah keluar atau apa yang berseliweran info-info itu. Jadi nanti sama pihak Virajunnya itu diolah jadi soal, kemudian konsep soalnya itu bakal jadi tryout kita gitu. Nah, cuma di Virajun ini tuh kalau sudah lebih dari jadwalnya itu ya udah selesai. Jadi
kita hanya bakal bisa diskusi dengan teman-teman segrup tadi, kemudian mengakses apa yang ada di web secara berulang pun sampai berapa kali pun nggak masalah, yang penting dalam waktu 1 tahun. Kemudian juga untuk materinya ini singkat-singkat tapi padat gitu. Jadi kalau di Virajun tuh kayak bener-bener rangkuman. Nah, di Virajun ini dari segi konsep materinya itu mirip dengan konsep materi salah satu YouTuber terkait dengan CPNS, namanya Kak Deddy R. Ghazali. Itu juga aku sering lihat tutor-tutor dia di YouTube karena memang beliau bagiin materinya itu bener-bener rangkuman gitu, jadi langsung ke poinnya. Aku sukanya di situ. Nah, ternyata materi-materinya Virajun itu mirip, bahkan hampir 80-100% itu sama dengan materi yang di-share oleh Kak Deddy R. Ghazali. Nah, kemudian dengan kemantapan aku yang bisa ngolepin atau nerapin kedua bimbel ini antara Nip Warrior dengan Virajun, aku masih ngerasa kayaknya perlu deh ini beli paket tryout terbaru lagi deh gitu kan. Akhirnya setelah aku baca-baca, aku lihat-lihat, baca di sosial media apa aja sih yang keluarnya lebih banyak, atau paket tryout apa yang paling mirip dengan pengalaman mereka ujian, itu punyanya Alfaiz. Kalau di Alfaiz ini aku belinya dalam bentuk paket tryout. Jadi hamin semingguan itu aku beli paket tryoutnya Alfaiz itu yang bundling 3 tryout jadi 1, dan hamin 2 sebelum aku ujian aku tuh beli paket terupdate dari Alfaiz ini sebelum ujian. Nah, dari semua tryout, baik tryoutnya Virajun, baik tryoutnya Alfaiz yang full, yang berisi 110 soal, yang hot mengikuti FR atau pengalaman teman-teman hasil ujian, itu menurut aku sangat mirip dengan apa yang di-share atau berseliweran info terkait FR di YouTube ataupun sosial media. Namun di sini aku nggak tahu aku harus ketawa atau gimana ya. Namun ini kan aku tanggal 1 November nih. Nah, FR yang menjadi soal dari beberapa bimbel itu kan dari pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Kepasan banget gitu di awal November ini aku belajar dari 2 bimbel CPNS tadi, ditambah dengan tryoutnya Alfaiz, ditambah lagi dengan beberapa tutorial YouTube kayak dosen Deso, Deddy R. Ghazali, kemudian bimbel-bimbelnya penjelasan terkait materi-materi topik-topik di YouTube. Itu bener-bener buyar di tanggal 1 November ini gitu. Jadi aku kalau ikut tryoutnya Virajun ataupun Alfaiz yang bener-bener paket-paket akhir itu, dengan kemiripan soal yang sangat mirip dengan FR akhir-akhir bulan Oktober, itu biasanya dapat poin di angka 430 sampai 460, 470 gitu. Nah, dengan hampir 5 paket, 6 paket itu nilaiku segitu, oke, bisa manage waktu. Itu aku berpikir semoga hasil ujiannya itu bisa 450 ke atas. Harapannya kayak gitu kan teman-teman. Nah, tetapi ternyata dengan apa yang telah disampaikan di bimbel-bimbel itu, baik bimbel Faiz, bimbel Virajun, bimbel apapun itu, ataupun info-info yang tersebar di sosial media yang harus mengutamakan TKP gitu, baru mengerjakan TIU atau TWK, saat aku mengerjakan itu di TO, pasti aku bakal kehabisan waktu di akhirnya gitu. Nah, terus alhasil aku rombak sesuai dengan kecepatan atau aku dalam menyelesaikan soal ujian gitu. Aku rombak dengan
taktik seperti ini. Ujian itu ada 110 soal, waktunya cuma 100 menit. Nah, di situ ada soal TWK 30, TIU 35, kemudian ada soal TKP 45. Nah, untuk TIU dan TWK jika benar kita 5, jika salah kita 0. Kemudian untuk TKP itu setiap jawaban ada poin dari 1 sampai dengan 5. Jadi jika teman-teman salah poinnya 1, jika paling benar nanti poinnya 5, seperti itu. Nah, saat bimbel, mentor-mentor itu selalu memberikan info bahwa TKP harus diselesaikan, TKP harus dicermati, TKP harus dapat poin 5. Karena kalau misal TKP benar semua, itu poinnya benar-benar tinggi gitu. Tapi di sisi lain, setelah berjalannya waktu dari pertengahan Oktober itu, banyak sekali yang share pengalaman mereka ujian itu dengan hashtag atau benar-benar caption adalah TWK adalah maut. Jadi meskipun TKP-nya mereka passing grade bahkan lebih dari itu, TIU-nya bagus, TBK mereka tuh banyak banget yang anjlok. Jadi jika kita seleksi CPNS dan tidak passing grade, otomatis tidak ada harapan lagi. Kita tuh bakal masuk rankingan dan lanjut ke seleksi selanjutnya apa enggak, itu udah nggak ada harapan karena bahkan passing grade-nya kita aja itu nggak lolos gitu. Nah, kemudian aku langsung berpikir kan, dari tiap topik ini passing grade-nya berapa gitu. Nah, kemudian setelah tahu passing grade-nya masing-masing, aku rubah konsep tadi dengan cara mengerjakan karena FR ataupun pengalaman teman-teman yang sudah share di sosial media itu menyebutkan bahwa TWK-nya itu banyak penalaran dan implementasi serta soalnya itu bisa 2-3 kalimat. Akhirnya aku ubah TWK menjadi yang pertama aku kerjakan. Jadi TWK dulu itu kerjakan pertama, setelah itu kerjakan TKP karena memang dia juga kalimatnya panjang-panjang, meskipun setiap jawaban ada poin tapi dia passing grade-nya lumayan tinggi gitu, 166. Aku kerjakan TKP, nanti setelah sekitar 75% soal udah terjawab, aku baru pegang ke TIU atau TIU di bagian perhitungan atau matematika dan lain-lain kayak gitu. Aku pilih di situ, kerjakan dulu 35 soal, dan nanti di menit-menit terakhir itu baru menyelesaikan kekurangan TKP. Kalau ternyata waktunya kita masih banyak, kita bisa maksimalkan lagi di TKP-nya. Tapi kalau misal waktunya itu terbatas, TKP ini kita hanya bisa cap cip cup ataupun sekedar baca di option tanpa baca soal, pilihan mana yang paling mendekati dengan prinsip soal ataupun golongan soalnya, kita bisa pilih di situ. Nah, dengan konsep pengerjaan seperti itu, selama tryout itu aku dapat poin di atas 430 dan di bawah 470 itu, teman-teman. Tapi ternyata di tanggal 1 November ini aku nggak tahu kenapa FR yang udah di-share ataupun pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah di-share dari Oktober kemarin itu tuh bener-bener gini bertolak belakang gitu. Jadi bener-bener oh my god, ini apa gitu, ini gimana gitu. Jadi bener-bener kayak oh, ini tanggal 1 November, jadi tanggal pertama, sesi pertama di bulan yang kedua gitu, otomatis sudah berbeda, teman-teman. Jadi apa yang aku hadapi tadi pagi itu, di jam 8 pagi itu, berbeda dengan apa yang telah di-share teman-teman sebelumnya. Nah, akhirnya dengan keadaan seperti itu dan konsep pengerjaannya masih sama dengan aku mengerjakan TWK dulu, aku lanjut dengan 75% TKP, aku lanjut dengan TIU, terus aku lanjut dengan TKP 25%, aku ngerasa itu nggak bisa. Jadi di TWK selesai nih, TWK selesai 30 soal, aku langsung ke TKP di nomor 66. Setelah aku mengerjakan 75-80% soal dari semua total soal, aku ngerasa gini, ini kayaknya bisa deh dilanjut gitu, karena posisinya soalnya itu
kecil-kecil, soalnya itu kayak 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, paling mentok 3 kalimat gitu. Dan itu aku kurang sekitar 10-an soal di waktu masih menunjukkan 40 menit. Nah, karena aku tergiur dengan bentuk soalnya TKP tadi, aku lanjut nih TKP-nya sampai selesai. Jadi aku lanjut TKP sampai selesai, baru aku pegang TIU. Aku pegang TIU tadi dengan 35 soal yang harus diselesaikan. Aku hanya punya waktu sekitar 33 menit. Di situ aku udah nggak fokus, aku udah oh my god, ini selesai nggak, satu soal nggak boleh sampai 1 menit nih gitu kan. Tapi kalau kita harapnya deretnya masih deret sederhana, kemudian soal-soalnya juga perbandingannya udah sederhana, itu masih bisa lah ya, atau pemecahan hitungan yang masih simpel-simpel itu bisa selesai gitu. Nah terus dengan waktu 33 menit 32 menit gitu, dengan soal 35 menit aku kejar tuh soal. Pokoknya TIU itu dari nomor 31 sampai dengan 65 itu aku titik satu-satu dulu, mana soal yang kecil-kecil atau simpel-simpel atau dengan hitungan singkat itu aku kerjakan dulu semuanya. Nah terus di menit terakhir nih, menit terakhir kira-kira sekitar 2 menit atau 3 menit sisa, aku masih ada 8 soal TIU yang belum tak kerjain, sedangkan waktunya tinggal 2 menit. Rasanya aku bilang, dalam hati aku udah mikir, ini nggak mungkin nih kalau kekejar hitungan dengan waktu 2 menit dan aku tetap memaksakan mengerjakan semua, justru nggak ada yang kejawab gitu loh. Dan itu yang aku tinggalkan adalah tipe-tipe soal panjang. Jadi tipe-tipe soal yang perlu penalaran, terus soal cerita, terus soal yang menunjukkan pola, jadi benar-benar harus dibaca semua. Terus juga penalarannya di situ tuh menurutku nggak harus dihitung, tapi perlu pemahaman dulu sebelum mengerjakan. Hasil aku kehabisan waktu, jadi di menit sekitar 60 detik sampai 0 detik itu aku cap cip cup sekitar 6 soal, 6 sampai 7 soal itu aku cap cip cup, bener-bener aku titiin semua tanpa baca, belum cap cip cup aja, dan hasilnya poin aku nggak nyampe 400 teman-teman. Di situ benar-benar rasanya ya Allah, ini hari ini tuh kenapa gitu, kenapa kok bisa sesusah ini, bisa semepet ini tuh kenapa gitu. Tapi ya nggak tahu harus sedih apa senang tuh nggak tahu. Tapi kalau dibilang sedih ya 390 tuh nggak terlalu rendah. Dibilang seneng, seharusnya aku bisa memaksimalkan lebih dari itu. Dibilang bersyukur, ya alhamdulillah. Tapi kemungkinan lolos ke SKP sangat tipis dengan perbandingan formasi yang aku pilih itu adalah 1:80 orang. Kemudian kalau dibilang gak bersyukur, ya aku lolos passing grade gitu, sedangkan teman-teman yang lain itu banyak yang gak lolos passing grade di salah satu sesi atau salah satu golongan, entah TIU, entah TWK, entah TKP gitu. Jadi hari ini aku benar-benar campur aduk banget kalian. Aku sekedar share aja nih, share pengalaman aku atau pertimbangan aku atau masukan dari aku terkait jika kalian mau ikut bimbel. Itu pengalaman aku tuh kayak gitu. Nah terus di sini aku juga bakal share FR tadi atau sekedar pola soal yang aku hadapi di tanggal 1 November ini, yang berbeda banget dengan Oktober gitu. Nah yang pertama untuk TWK konsepnya itu masih sama. Jadi di TWK ini tuh masih dengan implementasi atau penalaran kita, pemaparan kita atau penerapan kita dari nilai-nilai di TWK itu ke kehidupan sehari-hari. Cuma yang berbeda adalah gini, di bulan Oktober poin yang lebih banyak dibahas itu terkait pilar negara, baik Pancasila, baik UUD, baik Bhinneka Tunggal Ika, ataupun NKRI. Itu banyak.
Jadi penerapan sila sekian, tindakan ini masuk ke sila berapa, tindakan ini sila berapa, tindakan ini mencerminkan apa, kemudian untuk saling toleransi apa. Nah, soalnya kayak gitu. Kemudian di Oktober masih ada lembaga-lembaga negara itu masih muncul. Lembaga-lembaga negara itu masih MA kewenangannya gimana, penerapannya gimana, MK gimana, KY gimana, itu masih ada. Otonomi antara DPD ataupun DPRD ataupun KY fungsinya apa, itu masih ketemu soal itu. Nah, tadi pagi di sesi aku tuh nggak ada, teman-teman. Jadi bener-bener TWK dengan total 30 soal itu, persentasenya itu lebih banyak di bela negara, integritas, nasionalisme, kemudian pilar negara itu ada, tapi justru bukan UUD atau Pancasila, tapi kebinekaan. Itu yang paling banyak keluarnya tuh itu. Gitu. Jadi nggak sebanyak apa ya, yang di share teman-teman selama bulan Oktober itu nggak muncul banyak gitu, justru ini yang muncul tadi pagi aku temuin gitu. Jadi bener-bener kagetnya tuh di situ. Dan bahasa Indonesianya adalah bentuk simpulan, teman-teman. Jadi bukan cuma kalimat efektif, penggantian kalimat, makna kata, kayak gitu-gitu bukan, tapi simpulan. Jadi mau nggak mau tuh dari paragraf itu kita harus baca nih simpulannya di mana ataupun simpulannya apa, kemudian dari itu kita harus nafsirkan ini simpulannya gimana, itu harus. Maka dari itu aku yang biasanya bisa menyelesaikan 30 soal TWK itu nggak nyampe 30 menit, jadi masih ada waktu sekitar 70 menit untuk mengerjakan TKP dan TIU. Ternyata nggak selesai, ternyata hampir 40 menit aku baru bisa menyelesaikan itu. Setelah itu aku pindah ke TKP nih. Nah, di TKP ini sebenarnya hampir sama apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ya implementasi ya, maksudnya tuh di TKP itu profesionalisme keluar, pelayanan publik apalagi banyak banget, kemudian anti radikalisme juga banyak. Cuma di TKP tadi pagi itu bener-bener tipis. Jadi teman-teman itu membedakan antara satu pilihan ke pilihan lain itu benar-benar tipis. Makanya mungkin bakal terkecohnya di situ. Dengan menjawab semua soal pun poin yang dihasilkan juga nggak terlalu banyak karena memang tipis banget gitu. Jadi meskipun soalnya TKP tadi pagi pendek-pendek, paling 3 kalimat lah rata-rata, cuma di pilihannya itu teman-teman harus benar-benar memahami. Itu yang bikin TKP ini lama kayak gitu. Dan akhirnya 32 menit untuk menyelesaikan TIU 35 soal. Nah, di TIU ini yang biasanya nih di Oktober kemarin banyak keluar figura 9 kota, ada 9 soal, kemudian perbandingan dengan libur, perbandingan dengan perbandingan waktu pekerja dengan adanya cuti, dengan pengurangan karyawan, pengurangan pekerja, terus target, terus deret yang simple, itu semua beda. Aku bener-bener ya ampun gitu. Di deret bener, yang pertama deretnya itu masih simple ya, masih mudah dipahami, betul. Perhitungan cepatnya juga masih, pecahan-pecahan tuh simple, teman-teman bisa ngerjain 1 menit mungkin 3 soal. Kemudian penafsiran A banding B, X banding Y itu juga keluar, tapi dengan simple banget. Perhitungan diskon, perhitungan berikut ada beberapa data nilai dari siswa sekian, atau beberapa hasil dari lomba. Kemudian sebutkan 3 orang dengan hasil tertinggi, sebutkan 3 orang dengan nilai yang memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa, kayak gitu keluar. Terus juga ada kota, dari kota A ke kota B, nanti menuju ke kota X dulu, Y dulu, itu juga keluar. Kemudian ada juga soal terkait duduk, kemungkinan duduk itu juga ada. Kemudian, nah
untuk pekerja ataupun waktu itu tidak seperti di bulan Oktober yang keluarnya langsung sekian pekerja, sekian hasilnya, sekian perlu berapa pekerja yang ditambah. Tidak, pertanyaannya tidak seperti itu. Pertanyaannya itu bakal bikin teman-teman itu sedikit terkecoh gitu, tapi teman-teman menurut aku tetap bisa sih nyelesain soalnya ini. Nah, yang bikin aku kaget lagi adalah soal terkait premis itu sedikit, tapi soal kesamaan kata atau figural analoginya itu benar-benar mengecoh gitu. Kalau di sini analoginya itu benar-benar kayak perbandingannya tuh 3. Jadi setelah apa ke apa menjadi apa, nanti perbandingannya tuh apa, atau titik menggunakan produk A dan produk B. Kesetaraan terkait dengan produk A dan produk B adalah, nah, jadi nggak simpel gitu, nggak langsung. Jadi langsung posisinya itu teman-teman harus membaca lagi. Maka dari itu untuk menyelesaikan TIU-nya aku butuh waktu lebih dari 32 menit dengan total waktu segitu, dan aku melompati beberapa soal panjang. Di situ aku agak sedih sih teman-teman. Jadi memang andaikan 6-8 soal itu aku kerjakan dengan baik, bisa keterima kan lumayan ya, anggap aja 30 poin lah. Jika benar 30 poin dari total aku yang sekarang itu udah 400 plus gitu udah. Tapi ternyata ya belum dikasih jalan di situ gitu. Jadi di sini setelah aku laksanakan ujian di sesi pertama, tanggal pertama di bulan November ini, aku pesen ke teman-teman untuk yang pertama, jangan terlalu fokus kepada FR yang telah tersebar di bulan Oktober. Yang kedua, kalian harus sering-sering try out untuk latihan manajemen waktu. Meskipun di bimbel ataupun online disarankan mengerjakan ini, menurut aku kalian harus mengetahui mana sih yang bisa kalian kerjakan dulu atau mana yang paling pas untuk kalian. Yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu ini meskipun tryout itu sangat membantu kalian memahami atau menggambarkan ke kalian kondisi gimana pas ujian, saat ujian itu benar-benar pressure-nya tuh berbeda. Jadi teman-teman dilarang panik, teman-teman harus bisa menyelesaikan dengan tenang, dan teman-teman harus paling enggak tuh targetnya gini, satu topik itu maksimal 30 menit. Teman-teman harus kayak gitu, satu topik minimal 30 menit, karena teman-teman tuh cuma punya waktu 100 menit, dengan harapan 10 menit terakhir itu untuk mereview ulang atau menjawab soal yang belum terselesaikan. Tapi kalau misalkan itu semua belum tercapai, ya siap-siap poinnya benar-benar mungkin jauh dari harapan teman-teman kayak gitu. Nah, itu tadi cerita terkait pengalaman aku ujian hari ini dan cerita terkait pertimbangan atau pengalaman aku ikut bimbel ataupun tryout untuk CPNS tahun 2024 ini. Semoga bisa memberikan masukan ke kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.